Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ula Mudiatul Mufidah dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4B. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori sibernetik untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah ilmu jiwa belajar. Yang pertama adalah pengertian teori sibernetik. Belajar. Jadi, belajar menurut teori sibernetik adalah pengolahan informasi. Maksudnya adalah informasi sebagai penentu proses belajar. Jadi, maksudnya itu informasi itu sebagai penentu proses belajar. Lalu, berasumsi bahwa tidak ada suatu proses belajar yang ideal untuk segala situasi. Lanjut poin B, yaitu teori proses informasi. Suatu informasi yaitu dapat diterima lalu disandi, diterima lagi lalu disimpan, lalu dimunculkan kembali dari ingatan dan dimanfaatkan jika diperlukan. Tokoh-tokohnya adalah Wheeler dan Snowman, Bain, dan Tennyson. Poin C adalah komponen proses informasi. Di sini komponen berdasarkan pada perbedaan fungsi, kapasitas, bentuk informasi dan proses terjadinya lupa itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sensory receptor atau disingkat dengan SR. Yang kedua adalah working memory disingkat WM, dan long term memory yang disingkat LTM. Sekarang saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah sensory receptor. Sensory receptor yang dimaksud adalah sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar, maksudnya dari rangsangan. Yang kedua adalah working memory. Dimaksudkan adalah diasumsikan, yaitu mampu menangkap informasi yang diberi perhatian oleh individu. Karakteristiknya yang pertama adalah memiliki kapasitas yang terbatas. Yang kedua adalah informasi yang didapat hanya mampu bertahan lebih dari 15 detik apabila tanpa adanya upaya pengulangan. Langsung yang long term memory diasumsikan semua pengetahuan yang telah dimiliki oleh individu. Lalu, sekarang adalah belajar menurut Gagne. Belajar menurut Gagne adalah proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung dan merupakan perubahan kemampuan yang terikat pada situasi tertentu. Itu belajar menurut Gagne. Kalau pembelajaran menurut Gagne itu adalah proses penerimaan informasi yang diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Jadi belajar dan pembelajaran menurut Gagne itu berbeda. Kalau belajar yang tadi itu proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung dan merupakan perubahan kemampuan. Kalau pembelajarannya yaitu proses penerimaan informasi yang diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Itu menurut Gagne. Lalu, interaksi dalam proses informasi menurut Gagne itu ada 2. Yaitu yang pertama ada kondisi internal dan kondisi eksternal. Yang pertama adalah kondisi internal, yaitu keadaan dalam diri individu yang diperlukan untuk mencapai hal belajar dan proses kognitif yang terjadi dalam individu. Yang kedua adalah kondisi eksternal, yaitu stimulus atau rangsangan dari lingkungan yang mempengaruhi individu dalam proses pembelajaran. Adapun beberapa tahap, ada 8 tahap proses pembelajaran menurut Gagne.
Yang pertama adalah motivasi, pemahaman, pemerolehan, penyimpanan, ingatan kembali, generalisasi, perlakuan, dan umpan balik. Selanjutnya adalah pengaturan untuk mengurangi muatan memori kerja. Maaf, itu M-nya kurang. Muatan memori kerja. Yang pertama adalah kapasitas belajar. Yang kedua adalah peristiwa pembelajaran. Yang ketiga adalah pengorganisasian atau urutan pembelajaran. Lah, sekarang tadi kan menurut Gagne. Kalau sekarang adalah proses berpikir menurut Landa. Proses berpikir menurut Landa itu ada 4. Yang pertama adalah algoritmik, yang kedua heuristik, yang ketiga serialis, dan yang terakhir adalah Wallis. Sekarang saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah algoritmik. Algoritmik ini yang dimaksud adalah proses berpikir yang konvergen. Maksudnya yang sistematis, step by step, linear, lurus menuju satu target tujuan tertentu. Itu algoritmik. Kalau yang heuristik itu cara berpikirnya itu divergen. Maksudnya itu menuju beberapa target tujuan sekaligus bercabang-cabang. Yang ketiga adalah serialis. Maksudnya adalah cara berpikir ini tuh hampir sama dengan algoritmik, yaitu berpikir menggunakan cara tahap ke tahap. Yang keempat adalah Wallis, yaitu cara berpikirnya itu menyeluruh. Maksudnya itu cara berpikir yang cenderung melompat ke depan, langsung ke gambaran lengkap ke dalam mengenai sebuah informasi. Lalu ini adalah yang terakhir. Poin terakhir adalah aplikasi teori sibernetik dalam pembelajaran. Maaf. Strategi penataan materi pembelajaran. Yang pertama adalah ada pemilihan, selection. Yang kedua adalah penataan urutan, sequencing. Yang ketiga adalah rangkuman, summary, dan sintesis. Ini adalah poin yang terakhir, yaitu aplikasi teori sibernetik dalam pembelajaran. Yang pertama adalah menentukan tujuan-tujuan pembelajaran. Kedua, menentukan materi pembelajaran. Yang ketiga adalah mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi pembelajaran dan menyusun materi pembelajaran dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata dalam materi tersebut atau kekurangan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.